Ini kesempatan yang sangat berharga yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Bapak Profesor Dede Kristiadi sebagai Ketua Tim dan seluruh anggota tim panel independen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan kami memaparkan inovasi kerjasama PBB Kabupaten Maluku Tengah. Permasalahan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang paling utama adalah terbatasnya modal usaha. Untuk itu pemerintah dan perbankan telah menyediakan fasilitas kredit dengan bunga bersubsidi untuk peningkatan permodalan UMKM. Namun demikian, sebagian besar UMKM di Maluku Tengah belum memanfaatkan fasilitas kredit bersubsidi karena berbagai kendala yang dihadapi UMKM seperti ketatnya persyaratan kredit bank, kurangnya informasi kredit bersubsidi, dan kelayakan UMKM. Jumlah UMKM di Maluku Tengah sebanyak 23.855 unit membutuhkan anggaran besar untuk pengembangannya. Di sisi lain, APBD pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah terbatas untuk pengembangan UMKM, dan sisi lain pula fasilitas kredit bersubsidi di perbankan belum diakses secara optimal oleh UMKM. Untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah telah membangun sinergi pengembangan UMKM melalui program inovasi kerjasama PBB. Program inovasi kerjasama PBB kerjasama pemerintah daerah, bank dan bisnis atau UMKM merupakan satu terobosan baru untuk mempermudah dan memperlancar akses UMKM terhadap fasilitas kredit di perbankan. Pemerintah daerah mendampingi, memfasilitasi dan menghubungkan UMKM dengan bank serta membayar bunga pinjaman UMKM. Pemberdayaan UMKM melalui program inovasi bersama PBB akan melewati beberapa tahapan, antara lain tahapan persiapan, tahapan pengenalan dan pelaksanaan, tahap pengembangan, dan tahap adalah penguatan. Sejak persiapan dan pengenalan program inovasi tahun 2019, tahap peluncuran fasilitas kredit tanpa bunga tahun 2020 sebanyak 245 UMKM sudah mengajukan kredit kepada Bank Maluku. Peluncuran kredit tanpa bunga sebanyak 67 UMKM sebesar Rp1.330.000.000. Sektor UMKM sangat penting sebagai daya pengungkit pemulihan ekonomi daerah yang terimbas dampak pandemi COVID-19. Untuk itu pemerintah daerah telah mengadaptasi implementasi inovasi kerjasama melalui layanan komunikasi, konsultasi, dan fasilitas UMKM secara online. Inovasi kerjasama PBB melibatkan instansi lintas sektor, pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia, Bank Maluku Utara, dan lembaga administrasi negara RI untuk menjamin keberhasilan keberlanjutan implementasi program inovasi ini. Telah dibangun komunikasi dan kerjasama serta penetapan berbagai aturan pendukung penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, tenaga pendamping, dan UMKM. Program inovasi kerjasama PBB memiliki peluang refleksi replikasi yang tinggi karena pemerintah daerah tidak membutuhkan anggaran yang besar untuk mempercepat pengembangan UMKM. Dalam jangka panjang akan didorong replikasi atau perluasan pinjaman pada bank lainnya serta lembaga keuangan mikro dan penggadaian. Sementara sumber pembayaran bunga pinjaman berpotensi untuk direplikasi atau diperluas pada dana desa dan basis. Demikian paparan kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, ini kan tanpa bunga ya. Yang dimaksudkan tanpa bunga itu apakah betul-betul tanpa bunga atau misalnya pakai sistem bagi hasil atau memang benar-benar tanpa bunga. Nah, cuman memang ketika tanpa bunga saya khawatir keberlanjutan dari program ini berarti kan bunganya siapa yang nanggung kan, gitu ya, itu pertanyaan betul itu Pak Ketua. Jadi bunganya siapa nanggung nih? Apakah ditanggung oleh APBD atau siapa? Karena kan si pemberi kredit juga kan harus melangsungkan hidupnya gitu. Nah ini kira-kira atau misalnya CSR, misalnya saya kurang paham nih. Nah mungkin ini walaupun bagaimana. Memang program kami ini kami laksanakan sejak tahun 2018 Pak. Dengan semua konsekuensi yang kami sudah pikirkan. UMKM yang ada di Maluku Tengah ini itu sangat banyak dan pengembangan usahanya sangat lambat. Ini akibat daripada mereka tidak memiliki modal. Bahkan modal mereka pergerakan dari keluarga dalam bentuk pinjaman. Untuk itu pikiran kami bagaimana supaya kita bisa meningkatkan ekonomi para UMKM ini, pendapatan dari para UMKM ini. Maka pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah melalui APBD menyediakan sejumlah uang. Pada tahun 2019 kami menyediakan uang 2020 kami menyediakan uang 1,5 miliar. Dan pada tahun 2020 ini kami menyediakan 1 miliar. Nah, dana ini betul-betul kami ambil dari pemerintah, dari APBD. Pada tahun 2000 dan yang kami misalnya merealisir dari 245 yang mengajukan hanya sekitar 500 juta lebih. Nah, ditambah dengan sekarang ini tentu tidak dikabulkan peluncuran, sehingga pada tahun 2022 itu 21 ini kami tambah 1 miliar, sehingga kami mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa kecamatan kami sosialisasikan hal ini kepada UMKM yang sekiranya kurang memiliki modal, bisa kita mendanai atau mempersiapkan untuk mereka bisa mendapat fasilitas ini dengan tanggungan bunganya itu dari pemerintah daerah. Betul apa yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa apakah ini pemerintah daerah bisa bertahan dengan mensubsidi bunga ini? Memang insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin, dan kami juga akan menyediakan, kami akan menghubungi lembaga-lembaga yang mempunyai akses kerja di Maluku Tengah ini, kita mintakan untuk CSR. Jadi ke depan kita akan kembangkan seperti itu, dan bahkan kita ini ada pemerintah telah mengumpulkan dana desa yang begitu besar, Pak. Jadi kemungkinan juga kita akan mintakan dari desa gimana supaya dia bisa memfasilitasi subsidi bunga kepada masyarakat yang membutuhkan modal kerja, ya. Jadi ini cara-cara kami sehingga mudah-mudahan dengan adanya program kami pinjaman tanpa bunga ini ke depan bisa membawa hasil untuk masyarakat yang ada di Maluku. Kemudian masalah-masalah yang sering kami dihadapi UMKM adalah kualitasnya dan kemudian tidak punya akses ke marketingnya, ke pasarnya, dan apakah itu termasuk bimbingan dari ditambahkan di pendampingnya sehingga UMKM-nya lebih cepat untuk mengajukan kredit ke bank, maka kita lakukan pendampingan terlebih dahulu. Pendampingan terlebih dahulu ini kita akan melihat sejauh mana usaha-usaha mereka, sejauh mana keterlibatan mereka dalam dunia usaha.
Kalau ada hal-hal yang sekiranya tidak memenuhi persyaratan, kita minta untuk diperbaiki kembali. Jadi tidak serta-merta setiap orang mengajukan fasilitas kredit di bank melalui subsidi bunga tadi kita golkan semua. Ini nanti mekanismenya yang menentukan layak atau tidaknya itu ada di perbankan. Dan ini mulai dari izin-izinnya Bu, ya, sampai kreditnya keluar dari 67 ini berjalan dengan lancar. Lancarnya itu adalah kita setiap saat, setiap bulan kita minta neraca mereka, usaha-usaha mereka sejauh mana, sehingga dengan adanya neraca atau usaha-usaha mereka berikan kepada kita bisa evaluasi, lalu kita bisa berikan bimbingan-bimbingan kepada mereka untuk bagaimana dalam usaha lebih baik. Dan laporan-laporan ini juga disampaikan kepada bank juga. Jadi selama ini 67 masih aman dalam semua aman yang masih terlalu. Jadi mereka setelah kita hubungi dengan bank, mereka untuk pokok mereka lakukan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Jadi ini semua lancar sekali. Ini ada keterangan lancar dari bank ini semua yang 67 ini Bu, kita ada ini semua lancar. Jadi alhamdulillah apa yang kita lakukan untuk membantu masyarakat untuk memilih rumah ini bisa mendapat hasil yang baik menurut apabila mereka usahanya lancar dan membutuhkan dana yang lebih besar daripada yang sebagaimana itu kita bisa kita tingkatkan mereka untuk kita bina mereka sehingga mereka bisa betul-betul pada suatu waktu bisa mandiri dan tidak perlu lagi subsidi bunga kepada mereka. Jadi pendampingan ini terus-menerus kita lakukan dalam rangka bagaimana mereka bisa berusaha yang baik. Itu adalah salah satu tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk membina mereka. Silakan Laris. Terima kasih Pak Bupati. Jadi 2021 tadi disalurkan 2020 disalurkan kredit 1,3 miliar dan 2021 ditambah lagi sekitar 20 jutaan ya per UMKM. Itu rata-rata Pak. Rata-rata memang segitu ya? Iya, kita hanya batas rata-rata semaksimal 20 juta Pak. Bagaimana kalau kemudian UMKM ini seperti Prof. Cipri tadi katakan membesar dan membutuhkan kendaraan yang lebih besar dari sekedar modal kerja 20 miliar 20 juta? Ini kalau sudah besar kita kan hanya terbatas pada 20 juta Pak. Tapi seandainya mereka meminta fasilitas kredit yang lebih besar lagi, berarti usaha mereka sudah layak, ada sudah maju Pak. Seandainya mereka membutuhkan 20 sampai berapa itu kita kembalikan untuk proses perkreditan yang biasa terjadi di perbankan Pak. Jadi tetap suku bunga mereka tangguh segala-galanya sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada di perbankan. Kita membatasi hanya sebesar 20 juta. Satu lagi, kolateralnya juga ditanggung oleh Pemda. Tanggungan dari mereka Pak. Jadi ini kita betul-betul dari APBD sendiri. Ya, kalau kita minta jaminan agunan ini kan seolah-olah bahwa kita tidak lagi dalam bentuk subsidi, tapi kita melakukan satu proses seperti yang dilakukan oleh perbankan bahwa setiap peminjaman itu harus mendapatkan jaminan Pak. Jadi ini betul-betul dana yang kita siapkan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah dalam rangka untuk mengembangkan usaha mereka Pak. Karena apa? Karena 20 juta itu untuk masyarakat ekonomi mikro itu sangat membutuhkan Pak, sangat besar Pak, punya nilainya Pak. Karena yang kita bantu ini bukan itu adalah para nelayan-nelayan, ya, pada yang kerja bengkelan Pak, yang jual air kemasan dan yang lain-lain Pak, yang pada sektor-sektor ekonomi yang kecil Pak. Ya, PDP berapa persen Pak? PDP utang apa namanya tidak lancar. Kalau suku bunganya yang terjadi terkait dengan skema ini, apakah menjadi pembiayaan tunggal oleh ya, yang luar biasa, apakah juga menjadi trigger bagi UMKM? ini adalah sifatnya tunggal Pak.
Jadi kita tidak dengan siapa-siapa bergabung, tapi pada suatu waktu juga yang seperti saya katakan pada paparan saya pertama kali itu, apabila kita lihat bahwa KKN ini sangat membutuhkan dana dan dari pemerintah daerah keterbatasan dana seadanya, ya, kita bisa lakukan perluasan, ya, perluasan dengan seperti yang saya sampaikan tadi, bisa CSR-nya yang perusahaan-perusahaan yang mereka berusaha di sini, Pak. Jadi supaya itu bisa berkembang lebih bagus, dan seperti saya katakan tadi juga, kita bisa memakai dari dana desa, ya. Dan ada basnas, Pak. Karena basnas ini kan ada untuk ekonomi kerakyatan, Pak. Ya, ketika di Muslim itu dipotong kalau tidak salah 2,5%, Pak. Ya, betul. Jadi tidak bisa, jauh bisa kolaborasi dengan ini sehingga betul-betul skema pembiayaan tunggal yang kami lakukan ini itu insya Allah kita bisa perluas sehingga betul-betul masyarakat, sekali lagi masyarakat itu bisa mendapatkan manfaat daripada apa yang kita lakukan sekarang, Pak. Gunakan upaya yang dalam kita ya. Terima kasih.